tenang di balikku, ada dalam hadiratmu ku menyembahmu. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiran
Oh, yes. Ya Abah, ya Yesus Tuhan. Re, 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 re. Oh, re, masih. Re, 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 re. Oh, re, 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 re. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Angkat tangan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang bisa
jalan hidup, kemanapun kakiku melangkah, bila ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Katakan amin. Haleluya. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah,
katakan amin. Amin. Sungguh kami bersyukur. Hari yang 39. Hari yang terakhir memasuki hari ke-40 yaitu Jumat Agung. Kesanggupan kami bukanlah kekuatan kami Tuhan. Tapi hanya oleh Roh Kudus yang memampukan umat-Mu, imam-imam-Mu sampai hari 39 ini. Kami terus setia berdiri di hadapan tahta-Mu dan tahta anak domba Yesus Hamasiah untuk naik ke Gunung Sinai Worship. Pengalaman rohani yang sungguh luar biasa yang kami bisa alami. Engkau menyediakan berkat surgawi, keindahan surga, taman surga, hadir di tempat ini bersama-sama dengan imam-imam-Mu. Kami boleh merasakan. Sungguh terima kasih ya Pak. Sampaikan pesan-Mu malam hari ini. Kami tolak setiap kuasa jahat roh jahat yang hendak mencuri mengambil pesan Tuhan yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Kami sambut pesan-Mu malam hari ini hanya di dalam satu nama, Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap menerima pesan Tuhan bersama, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Ya, kita sampai ke hari 39. Perjalanan dari hari pertama, bagaimana Tuhan membawa kita mengalami yang namanya spiritual journey, yaitu perjalanan rohani. 40 hari Tuhan ingin supaya Bapak Ibu Saudara mengalami perjalanan rohani. Bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir untuk mengalami perjalanan rohani. Jadi sebetulnya hidup ini adalah perjalanan rohani bagi orang Kristen. Bagi orang dunia tidak, musafir. Bagi orang dunia itu seperti pedagang. Orang Kristen tidak pernah dipanggil jadi pedagang. Hidup saudara itu bukan pedagang. Hidup saudara bukan profesional apapun di dunia ini. Bahkan politik, bukan. Tuhan itu tidak mempersiapkan kita mengurusi kerajaan dunia. Tapi Tuhan mempersiapkan saudara untuk mengurusi kerajaan surga. Nah itu siapa nanti yang akan memerintah? Sebab nanti di kehidupan kedua itu ada pemerintahan. Tuhan Yesus sebagai Raja memang diberi otoritas kepada Bapa. Maaf, kepada Tuhan Yesus dari Bapa. Dia diberi otoritas. Ya paling enggak sederhananya nanti siapalah menterinya. Siapakah jenderal-jenderalnya, siapakah petinggi-petingginya. Siapa yang duduk memerintah 12 suku. Bangsa Israel bahkan bangsa-bangsa ada saudara. Jadi nanti itu bangsa-bangsa itu ada. Memang sekarang masih belum disingkapkan, tapi hanya orang yang hidup dengan iman, maka orang ini akan melihat jauh ke depan. Dan hidup saudara adalah perjalanan rohani. Ingat, yang saudara dan saya selesaikan itu adalah pekerjaan roh. Bukan, jangan pentingkan pekerjaan dunia, jangan pentingkan. Karena sewaktu-waktu nanti malam saudara mati, ya pekerjaanmu belum selesai kok. Bahkan ada yang motong rambut separuh jadi dia sudah berangkat kok. Siapa yang tahu umur orang? Jadi tugas orang Kristen bukan menyelesaikan apa yang di dunia. Pak, tugas saya belum selesai. Tugasmu belum selesai apa? Anak masih besar. Hubunganmu apa? Wong kamu diambil nyawamu hari ini untuk apa hartamu?
Kamu belum ke notaris, kamu belum ngurus warisan, baru mikir malamnya diangkat sama Tuhan. Terus mau ngomong apa? Kalau yang kita pikirin cuma saya mau menyelesaikan Pak anak-anak saya loh. Lah rohanimu nggak kamu selesaikan. Kalau Tuhan datang gimana? Makanya saya selalu kalau ketemu orang saya tanya, apakah Bapak bertanggung jawab terhadap keluarga Bapak? Oh iya, saya bertanggung jawab dong. Saya bekerja, saya mengasihi istri, anak, banting tulang sungguh-sungguh. Kalau tiba-tiba anak Bapak sakit begitu di rumah sakit, kemudian dia mau meninggal, tanggung jawab Bapak apa? Kalau anak Bapak tanya, Pak, aku mau mati nih, kemana nih? Anda tanggung jawab enggak sama kematian anakmu? Berapa banyak kita bertanggung jawab atas kematian? Enggak ada yang bisa jawab, saudara. Enggak ada. Karena mereka sibuk yang duniawi. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara yang punya iman, ketika anak kita ibaratnya menghadapi sakral maut, kita berkata, jangan takut, Tuhan Yesus menunggu. Kemuliaan Allah ada padamu. Papa jamin. Karena ngelihat papanya hidup dalam Tuhan apa setan? Tuhan. Kalau dalam setan, Papa jamin. Anaknya bilang, rupamu Pak. Kamu ke gereja enggak pernah kok jamin apa-apa. Papa punya asuransi nih. Preminya 1 M. Enggak ada artinya apa? Ini mau putus nyawa saya. Ada yang berpikir bertanggung jawab? Karena selama ini Anda cuma bertanggung jawab atas ekonomi. Hati-hati, saya sudah pesan. Kita mesti ngerti ini perjalanan rohani. Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Tolong buka. Mindset seperti ini saudara harus terima. Kalau enggak, Kristenmu itu abangan. Abangan itu Kristen mentah. Kristen mentah itu 80% saudara. Gak ada matangnya itu loh. Matangnya di mana? Karena gak ada yang mikir mengakhiri hidup ini seperti Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Apakah saudara sudah mengakhiri belum? Kapan bertanding Pak? Kalau saudara tidak mengalami pertandingan rohani, pertandingan iman. Dan Rasul Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir. Lihat saudara. Setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, mereka pasti berjalan di dalam perjalanan rohani. Dan mereka harus mengakhiri. Ini kan Tuhan Yesus belum datang ini. Tapi Rasul Paulus sudah berkata, aku telah mencapai garis akhir. Bagaimana kita bisa berkata, aku siap Pak, aku sudah mencapai garis akhir. Orang yang berkata mencapai garis akhir karena dia sudah lakukan tugasnya di dunia dengan benar. Sebagai manusia Allah. Bukan manusia duniawi. Memang saudara adalah orang duniawi. Tetapi saudara sesungguhnya datang dari surga. Bukan berarti orang Kristen tidak bekerja. Bukan berarti orang Kristen tidak melakukan apa-apa di dunia. Tidak. Tapi ingat, yang saudara akhiri itu harusnya pertandingan rohani. Dan Rasul Paulus mengerti, saatnya tiba. Saat kematianku telah tiba. Tapi aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bisa enggak kita berkata di hadapan Tuhan, Tuhan aku siap. Sebab aku telah melakukan tugas yang kau berikan hambamu yang tidak berguna ini. Jangan bikin kekristenan itu sambilan, nyambi. Ya kerja, nyambinya gereja. Kebalik. Do you know nyambi? Tahu nyambi? Nggak tahu, belajar pelan-pelan. Sambilan, pekerjaan sampingan. Banyak orang memakai gereja sebagai sampingan. Betul? Yang utama mana?
Yang utama mana? Kerjaan dunia. Gereja sampingan, padahal gereja utama yang sampingan kerjaan. Tepuk tangan. Yang ngerti begitu. Tapi nggak ngerti-ngerti. Nggak ngerti-ngerti, saudara. Karena dia tidak hidup dengan iman. Dan dia tidak memelihara iman. Kalau saya tanya sampai di mana iman yang saudara punya dipelihara? Sampai di mana pemeliharaan imanmu? Apakah saudara tahu imanmu bertumbuh? Apakah saudara tahu bahwa engkau memiliki pengenalan yang bertumbuh menjadi dewasa? Orang kalau sudah dewasa rohani saudara bicara soal gereja, soal pelayanan, itu sangat mudah sekali. Tidak perlu gontok-gontokan, tidak perlu engkel-engkelan kalau bahasa Jawanya. Tapi bagi orang Kristen yang duniawi ngomong pelayanan, bisa tempur, itu namanya rumah tangga. Bisa cerai. Saya kasih tahu. Kenapa? Karena mentah. Kalau hari ini gereja tidak berubah. Udah masuk 2023. Kita masih di putaran itu saja. Tidak tahu mengakhiri pertandingan yang gimana. Tidak ngerti perjalanan rohani. Bangsa Israel gagal, saudara. Dibunuh oleh Tuhan. Karena mereka gagal. Siapa yang membunuh mereka? Tuhan. Siapa yang membebaskan mereka dari tanah Mesir? Tuhan. Tuhan sendiri yang menebus. Tapi Tuhan yang bunuh mereka. Kenapa? Tegar tengkuk. Ini bangsa mau tak habiskan aja. Tapi Musa berdiri. Ampuni Tuhan. Bagaimana orang bisa melihat kasih karuniamu ada padaku jika engkau tidak menyertai kami? Lihat saudara, ada orang yang berdiri. NCC internasional tugasnya berdiri. Ini mau dimusnahkan semua saudara. Tapi ada orang yang berdiri di hadapan Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun, pengampunan Tuhan turun. Gak jadi lagi Tuhan. Itu yang terjadi. Tapi kalau kebangetan, udah lepas. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa di dalam kekristenan ini saudara harus memiliki perjalanan ini sehingga jelas tahu. Rubah, saya bilang. Selesai ini 40 hari, kalau saudara tidak berubah sampai mati, kamu gak pernah ngerti Tuhan. Saudara cuman orang yang beragama Kristen tapi engkau tidak bertuhan. Karena saudara dan saya hanya mengesampingkan Tuhan. Tambal butuh, itu yang kita lakukan. Tapi hati kita jauh dari Tuhan. Tuhan melatih gereja ini khususnya saudara dan saya. Untuk dibedakan. Karena di akhir zaman surat Maleakhi berkata, aku akan membedakan orang-orang hidup beribadah kepadaku dan orang-orang yang tidak. Bukan orang yang beragama, tapi beribadah. Karena orang yang beribadah, dia tahu pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mencapai garis akhir. Saya berdoa, kita tidak mati semua, katakan amin. Tapi kita menyambut Tuhan Yesus, betul? Apalagi 10 tahun ke depan. Kita udah punya visi, kita udah ditunjukkan Tuhan. Menabur hari ini, yes siap. Menabur doa, menabur pujian, menabur penyembahan. Menabur ibadah, pokoknya 10 tahun ke depan. Bisa ngerti menabur. Sambil nangis. Tangisanmu ditampung di kirbatnya, saya kasih tahu. 10 tahun ke depan nangis sambil ibadah. Jangan tertawa-tertawa. Dan saya berdoa saudara tidak mati. Tapi kalau mati, saudara harus berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku sudah mencapai garis akhir. Kenapa? Karena Anda sudah penuh, dewasa, mengerti. Dan aku telah memelihara iman. Imannya dipakai untuk apa? Makanya kalau saudara tidak nurut atas apa yang saya ajarkan berdiri sebagai imam. Kalau kamu tidak berdiri sebagai imam, kamu tidak akan pernah tahu mengakhiri pertandingan dengan baik dan mencapai garis akhir. Saya kasih tahu. Saya sudah pesan umat Tuhan harus berdoa syafaat setiap hari. Karena itu yang berkenan, yang baik, yang mulia.
Tiap hari Anda berdoa syafaat untuk keselamatan jiwa-jiwa, bangsa-bangsa semua yang kita lakukan di 24 pintu gerbang surga. Terserah saudara, ambil waktu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak punya format doa, WA saya kirim format doa. Saya tunjukkan, baca aja format doa. Pak, saya bisanya Pak jam 1 siang, masuk kamarmu 1 jam, ambil. Saya jamin waktu mati, saudara, kau akan berkata, Tuhan, tugasku selesai. Itu rahasia besar. Tolong 2 Timotius 1 ayat 2. 1 Timotius 2 ayat pertama. Supaya Bapak Ibu suruh buka, ngerti. Yang saya sampaikan 24 pintu gerbang surga itu bukan kegiatan, saudara, saya kasih tahu. Itu kehidupan. Nah. Selamat kamu, saya kasih tahu. Dan berkenan. Makanya setelah nanti 40 hari ini, semua jemaat di sini akan naik di sini dan doa syafaat sama saya. Wajib hukumnya saya kasih tahu. Untuk apa? Selamat gitu loh. Saya nggak mau saudara tertinggal. Binasa saya nggak mau. Karena saya tidak tahu saudara ngapain di marketplace, saya nggak tahu. Kan saya nggak ngikut saudara terus. Tapi saya berikan kunci kerajaan surga. Ambil saudara, saya kasih tahu. Sebab banyak orang Kristen mati, dia tidak berkata, aku sudah mengakhiri. Kapan mulai? Kapan ngakhiri? Mau mulai aja belum. Kalau kamu cuman sibuk dengan duit, dengan keluarga, dengan harta benda warisan. Boleh urusi itu, bagus. Saya melihat orang-orang Kristen yang konglomerat yang bendahara Tuhan luar biasa. Hati saya berkata, Tuhan, bisa enggak mereka berkata aku mengakhiri pertandingan. Makanya pintu gerbang surga 24 itu doa syafaat wajib ambilan saudara. Pak, saya bisanya Pak, itu kalau semua orang sudah terlelap jam 12 malam, ambil, enggak usah streaming. Tutup kamarmu, kasih lilin, gelap. Amin. Kasih pengharum ruangan sekarang kan ada untuk aromaterapi. Jadi orang belum doa itu udah merinding. Ya, jangan diganggu saya. Itu jam saya. Anda sudah kerja, tidak ada ganggu. Kalau Anda lakukan itu, sama seperti yang rahasia ini tidak pernah dibuka, saudara. Saya kasih tahu. Kita sibuk sana, sibuk sini, pelayanan situ, mau mati sakral maut. Teriak-teriak enggak tahu. Mengakhir, Pak jangan diambil dulu Pak. Tuhan, Pak Bibi doakan Pak, anak saya masih kecil-kecil Pak. Belum sekolah Pak, istri saya nanti kawin lagi Pak. Itu yang suami, yang istri. Ngurus anak terus. Kamu tidak pernah mengambil bagian. Mati kamu bingung. Tapi orang yang sudah melakukan keimaman, dia siap mati. Meskipun anak-anaknya belum mentas, belum berhasil, dia berkata, Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan dan doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. Ini intinya doa syafaat. Doa syafaat itu penting. Doa syafaat bukan untuk kita, tapi untuk siapa? Raja-raja, presiden, pemerintah, dan semua pembesar, semua orang. Ada banyak, seluruh dunia ini butuh keselamatan. Tuhan menanti seorang yang mau berdoa agar kita dapat hidup apa? Tenang, tentram, dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini kunci loh saudara. Ini orang Kristen ayat 2. Ini rahasia besar. Kamu hidup tenang. Kamu hidup tentram. Hidup saleh dan kehormatan. Ayat 3. Itulah yang apa?
Yang apa? Yang baik dan yang apa? Berkenan. Kepada Allah juru selamat. Jadi saudara cari yang baik dan berkenan. Bagaimana Anda mati dengan berkata, Tuhan, aku sudah menyelesaikan tugasku. Tugasmu bukan ngerawat anak, Pak, Bu. Bu pikir saudara sudah selesai ngerawat anak. Belum selesai. Sampai punya cucu aja kurang. Cucumu belum punya rumah juga. Anakmu juga sulit, kerja aja nggak dapat. Mikir terus saja. Gimana? Mau menyelesaikan apa? Kehidupan biarlah berjalan sesuai dengan kehidupan yang ada. Tapi tugas utama, mana yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ini loh saudara rahasianya. Makanya ketika saya menemukan 2017 ini, saya loncat saudara. Sejak 2017 saya loncat. Ini yang saya mau bagikan ke gereja-gereja. Tapi biar Tuhan yang buka pintu. Kalau sampai orang tahu, gembala-gembala ngerti ya, bahwa semua saudara itu imam. Bukan cuma jemaat, tapi Anda pendoa syafaat. Maka saya percaya gereja itu akan naik bersama-sama untuk menyambut Tuhan Yesus. Tidak ada satu pun tertinggal. Karena itu yang baik loh saudara, yang berkenan. Jadi pelayanan yang berkenan, doa syafaat saya katakan. Bisa nggak saudara berdoa syafaat, ambil waktu terserah, nggak ganggu kerjaan lo, enak nggak? Nggak ganggu pelayanan, enak nggak? Nggak ganggu gerejamu, enak nggak? Nih tak kasih resepnya, format doa tak kasih, masuk kamarmu, terserah. Mau jam 25 ada, boleh silakan. Bapak saya minta yang sama sekali tidak ada orang. Jam 25 gimana? Bersama aku di surga, matilah Bapak. Bisa ngerti? Kan enak. Kok Anda nggak bayar harga? Begitu saya tahu ini Tuhan, aku mau. Ini belum selesai. Kalau tidak ada orang yang menahannya saudara, ini hancur. Mesti ada orang yang berdiri. Bangsa Israel itu mau dilululantakkan sama Tuhan. Bahkan manusia ini kecewa Tuhan itu di surat Kejadian 6. Dia kecewa, udah manusia ini tak habisin aja lah jahatnya, minta ampun dah, minta ampun. Tapi Tuhan menemukan seorang Nuh, hidup berkenan. Tidak sama dengan zamannya. Orang gila, saudara dianggap gila Nuh ini. Karena hidupnya dekat Tuhan. Orang lain mabuk, orang lain zina, korupsi, orang yang lakukan tipu sana, tipu sini. Tidak dia taat beribadah. Lihat saudara. Edan enggak edan. Gila udah. Kenapa saya keras? Supaya enggak ngantuk. Tadi enggak istirahat ini. Yang ditidar enggak istirahat tadi. Ngomong terus aja. Tidur harus. Amin. Nah, pulangkan kamu nanti. Haleluya. Pokok saya khotbah jangan kesebut loh. Saya enggak suka. Pakai kacamata hitam lebih aman. Kenapa Pak Febi? Sakit mata. Pulang matamu sakit sungguh. Atur waktu. Jangan ngecepret terus. Ngerti? Ngerti? Karena kamu ketemu Tuhan. Kalau kamu gak siap jiwa, fisik dan rohmu, lewat saya bilang. Pikir saudara dengar firman sampai begini. Dengar saudara. Gak dengar. Kita ulangi dari awal aja ya. Nyembah meneh. Nyembah 1 kali 1 jam lagi. Siap? Waktu saya kurang 1 menit. Saya akan selesaikan bentar. Itulah yang baik dan yang berkenan. Bisa mengerti? Mau nggak saudara lakukan ini? Menjadi pendoa syafaat. Siapa yang ngerti dan mau angkat tangan cepat. Terjadi dalam hidupmu. Perkenanan Tuhan ada.
Masa bodoh dengan gerejamu apa? Masa bodoh dengan doktrinmu apa? Ambil doa syafaat. Cari waktu 1 jam. Menjerit di hadapan Tuhan. 1 jam, 1 hari aja. Maka hidupmu layak dan berkenan. Gak ganggu apa-apa. Bisa ngerti? Ini rahasia besar, saudara. Saya ini pelayanan sejak lahir baru procol itu loh, tahun 98. Tapi saya baru menemukan mantep iman saya, mantep roh saya ketika rahasia ini dibuka. Aku cari yang baik dan berkenan apa? Saudara-saudara tahu pelayanan saya di mana? Worship leader. Saya pemuji, saya penyembah, saya ada di tata Allah. Tapi saya belum menemukan pendoa syafaat. Belum. Saya belum menemukan rahasia keimaman. Saya belum menemukan. Waktu saya menemukan, saya bilang, it's finished Tuhan. Dan saudara hoki, karena saudara saya gembalakan. Saya berikan apa yang Tuhan kasih sama saya. Saya beri, lakukan. Saya bilang, jangan cuman amin, amin. Kamu pulang tertawa-tertawa tapi nggak ngerti apa-apa. Waktunya singkat, saya bilang besok malam mati, bisa mati kok kita. Bisa-bisa saya dulu. Walaupun kita tahu, saya sendiri tahu. Kalau waktu saya selesai. Tuhan tuh punya rancangan, saudara. Dan saya bersyukur Tuhan beri lagi 10 tahun ke depan. Artinya umur saudara masih ditambah 10 tahun ke depan. Ayo semangat untuk Tuhan. Jangan semangat hanya bekerja. Katakan amin. Ini loh, jadi cari rahasia ini sulit. Sedangkan saya pelayanan pujian penyembahan, pelayanan khotbah, pelayanan rumah sakit, doakan orang, semuanya saya lakukan. Tapi saya masih Tuhan, aku ini pas enggak ya? Tidak semua loh saudara. Pelayan bahkan penginjil murtad itu loh ada. Tinggalkan agama Kristen. Kan kesaksian adiknya Bu Erika. Bayangin, ada penginjil tinggalkan Tuhan Yesus. Pelayanan bagaimana kalau sudah penginjil? Masih bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Karena dia tidak tahu rahasianya. Makanya Gunung Sinai Worship 40 hari ini temukan. Sebentar lagi ibaratnya Musa itu, saudara kan Musa, turun gunung. Anda harus lakukan, do something. Untuk kerajaan Allah. Dan saya kasih rahasianya ini. Walaupun masih banyak hal yang bisa saya berikan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 4. Yang menghendaki supaya siapa? Semua orang diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Hanya doa syafaat yang bisa membuka mata rohani orang. Bukan pinternya kamu ngomong. Pinternya khotbah enggak bisa. Hanya doa syafaat. Dan itulah yang terjadi. Nuh berdoa syafaat. Abraham berdoa syafaat. Musa berdoa syafaat. Daud berdoa syafaat. Bahkan Tuhan Yesus sampai hari dia pendoa syafaat. Dia imam besar. Dia intercessor. Gerejaku adalah rumah doa segala bangsa. Ini rahasia besar yang harus dibongkar saudara. Sebab kalau enggak, saudara tetap menjadi apa? Hanya jemaat biasa yang tidak tahu apa yang sudah lakukan. 0, kosong saya bilang. Lima. Karena Allah itu esa. Dan esa pula dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia. Harus ada pengantara. Dan itu esa dengan yang di atas. Maka itu malam hari ini saya dapat kesatuan. Doa Tuhan Yesus. Nanti saya tutup dengan doa Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus ingin saudara satu? Seperti aku dan Bapa satu. Esa. Tuhan mencari orang yang esa dengan surga.
Bukan esa dengan dunia. Bisa mengerti? Tahu kata esa? Esa itu menyatu. Suami istri itu esa. Bukan dua melainkan satu. To be one. Siapa yang to be one dengan surga? Dicari gitu loh saudara. Orang yang sudah to be one, menyatu dengan surga, dia berdiri. Semua nabi-nabi itu menyatu dengan surga. Untuk bisa menyatu dengan surga tidak mudah saudara. Engkau harus membawa hatimu. Engkau harus membawa pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu. Kehendak bebasmu kamu taruh di kaki Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Nyatu dengan surga. Ngapain nyatu dengan surga? Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Kalau ada orang tua yang menyatu dengan surga, saya jamin keluarganya pasti diselamatkan. Bukan cuman kegiatan ibadah rajin gereja, kamu nggak nyatu dengan surga. Kamu cuman agamawi. Agamawi tidak menyatu dengan surga. Tuhan Yesus datang, dia sebagai pengantara, penghubung antara surga dan bumi. Siapa yang mau menjadi penghubung? Orang yang mau nyatu. Kalau saudara tidak mau nyatu dengan surga, kamu tidak akan pernah bisa berperan apa-apa atas dunia ini. Kalau kamu cuma aktivitas agama, aktivitas gereja, jadi diaken lah, jadi majelis lah, jadi pendeta lah, bahkan jadi gembala sekalipun. Kalau kamu gak esa, hidupmu esa. Allah itu kudus. Kekudusan nomor 1. Pakem itu saudara. Peran kita besar. Kalau Anda tidak mau, Allah pilih orang lain. Katakan amin. Sebab Allah itu keesahan. Dan esa pula dia yang menjadi pengantara. Yesua Hamasia. Esa. Makanya surat Petrus berkata, hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu sempurna. Hendaknya engkau serupa dengan Kristus. Katakan amin. Besok altar call. Ini. Anda maju semua dan minta Anda menjadi pengantara. Supaya kamu esa. Dan Tuhan Yesus berkata, Bapa, tidak ada satupun dunia bisa merebut mereka dari tanganku. Bahkan alam maut tidak akan menguasai mereka. Sebab mereka yang punya kunci kerajaan surga. Jangan kalah sama persoalan, saya kasih tahu. Karena Tuhan mencari orang yang mau esa. Bukan cuman pelayanan. Bukan cuman pinter khotbah. Bukan cuman hanya aktivitas gereja tanpa keesahan, kosong. Kamu harus nyatu. Bagaimana suami menyatu dengan istri, bagaimana istri menyatu dengan suami, bagaimana saudara menyatu dengan Tuhan Yesus, dan bagaimana saudara menyatu dengan Bapa. Anda tahu yang harus kamu lakukan. Bagaimana orang pelayanan di atas mimbar tapi tidak esa dengan Tuhan. Dimuntahkan saudara. Amin. Tolong pemusik. Yohanes 17 ayat 1 saya tutup ya. Bapak bisa mengerti apa hati Tuhan malam hari ini? Yang saya makin ngerti, di puncak ini
Keesahan Tuhan cari. Ngerti? 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 Yang di rumah mengerti? Esa. Nyatu. Kamu menyatu dengan siapa? Kalau kamu menyatu dengan setan, hidupmu kayak setan. Bagaimana gelap bisa bersatu dengan terang? Hidupmu terang atau gelap? Kalau hidupmu terang, kamu menyatu dengan Bapa dan Kristus. Kalau hidupmu gelap, kamu menyatu dengan setan. Saya kasih tahu. Kenapa saya harus membentak ini? Supaya keluar kuasa kegelapan dalam dirimu. Supaya kamu tidak direbut dunia. Sebab engkau anak Allah. Engkau milik Tuhan Yesus. Engkau milik Allah. Tepuk tangan. Ini puncak ya saudara. Besok kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan saya akan minta pesan Tuhan khusus. Ini puncak. Jangan main-main, Tuhan ingin mencari keesahan. Bukan sekedar Anda masuk surga. Apalagi saudara mau minta berkat duniawi lah. Tidak, Tuhan cari seorang yang esa dengan dia. Yang jadi pengantara antara surga dan anakmu. Antara surga dan istrimu. Antara surga dan suamimu. Antara surga dan orang tuamu, mertuamu. Antara surga dan saudara-saudara, teman-temanmu, familymu. Karyawan, pembantu, dia cari. Makanya itu saudara ditaruh di marketplace supaya jadi pengantara. Bukan sekedar pengantara, tapi menyatu. Demikianlah kata Tuhan Yesus lalu yang menghadap ke langit dan berkata, lalu yang menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Next. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Perhatikan ayat ini. Ini loh saudara. Makanya kalau saudara digembalakan sama saya, yuk. Selesaikan tugas ini sampai tuntas. Bukan menyelesaikan pekerjaanmu. Pekerjaanmu sampai mati tidak selesai. Saya kasih tahu. Kita selesaikan pekerjaan Bapa yang diberikan kepada kita untuk melakukannya. 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia.
Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita. Asa 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Dan aku di dalam mereka. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari sebelum pulang saudara, di hari yang terakhir, lagu yang untuk Antal Koro ini renungkan. Tuhan cari orang yang mau menyatu dengan surga. Tolong singer. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai
seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Katakan amin. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, Tak ku lakukan, kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Umat Tuhan, sampai bersama-sama satu yang ku perlu, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Inilah yang kami perlu Tuhan. Amin. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa berkenan sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Katakan amin. Bapa, biarlah pujian ini yang mengubah hidup kami. Ini doa kami. Di puncak Gunung Sinai Worship 40 hari kami mengerti Engkau mencari orang yang mau esa dengan Tuhan Yesus dan Bapa, menyatu supaya surga terbuka oleh karena kami. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Besok kami akan masuk puncak perayaan memperingati Jumat Agung.
kematian putramu Tuhan Yesus. Biarlah ibadat Jumat Agung pagi dan sore ini ada kuasa yang dahsyat terjadi. Kuasa kematian Tuhan Yesus. Bahkan kuasa penderitaannya pun terjadi dalam hidup kami. Memulihkan, menyembuhkan, melepaskan. Bahkan kebangkitannya memberikan kemenangan buat kami. Hari Minggu kami akan siapkan hari kemenangan yang besar. Karena Tuhan kami bangkit. Tuhan kami hidup. Memberkati setiap umat-Mu yang terus bersama-sama imam-imam selama 40 hari. Dan mereka mengerti hari ini. Biarlah Bapa, firman yang hamba sampaikan pesan-Mu selama 40 hari, 39 hari dan besok tidak kembali sia-sia. Tapi akan bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat dalam hidup mereka. Supaya ketika mereka harus pulang ke rumah Bapa, mereka berkata sudah selesai. Tugas mereka sebagai pendoa syafaat sudah selesai. Dan pasti mereka akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Karena itu yang baik dan berkenan. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih. Imam-Mu yang bertugas di 24 pintu gerbang surga malam hari ini, Engkau mengurapi. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur. Persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan berkat kehidupan. Terima. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin.